bertanya kepada para saksi secara garis besar keterangan yang sesuai dengan BAP. Namun pada waktu para saksi mendapat pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa, keterangan yang disebutkan dan tidak konsisten dengan keterangan yang diberikan sebelumnya sudah sesuai dengan BAP. Bahwa perlu juga dicermati dari 6 para saksi yang dianggap mencabut keterangan oleh penasihat hukum terdakwa adalah merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan mendapat upah dari PT AD sebagai karyawan. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf C KUHP, terdapat latar belakang alasan subjektif yang meragukan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan. Sehingga tidak sepatutnya majelis hakim yang mulia dengan sungguh-sungguh menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara objektif. Penetapan mengenai proses penyidikan yang hukum karena terbukti keterangan ahli dalam persidangan bukan keterangan sendiri, namun merupakan keterangan dari orang yang mendampinginya. Dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa pada halaman 12 menyatakan keterangan ahli Irwan Dahar tidak berkompeten menerangkan izin usaha perkebunan yang bukan keahliannya. Bahwa penasihat hukum telah salah dan keliru mengenai keterangan yang disampaikan oleh ahli Irwan Dahar. Keterangan di persidangan yang disampaikan ahli Irwan Dahar jika dicermati tidak ada menyinggung mengenai izin usaha perkebunan yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan ahli pun telah menerangkan tidak berkompeten untuk menerangkan hal itu. Ahli Irwan Dahar dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau di persidangan hanya menerangkan mengenai standar upaya minimal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada korelasinya dengan perkara ini. Bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa pada halaman 13 sampai dengan 14 telah menyaksikan keahlian Profesor Dr. Insinyur Bambang Wirosaharjo MAGS, dan untuk menepis keraguan penasihat hukum terdakwa terhadap keahliannya, penasihat hukum menghadirkan ahli terdekat, yaitu Dr. Insinyur Gunawan Jaya Kirana MSc yang merupakan ahli biologi tanah dan lingkungan, biomasa dan bahan organik tanam. Bahwa sekilas kedua ahli tersebut pernah menjadi ahli dalam perkara kebakaran hutan dan lahan dalam perkara atas nama terpidana C. Gobi yang merupakan Jenderal Manajer PT AD tahun 2000 yang disidang oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam perkara tersebut, Profesor Dr. Insinyur Bambang Wirosaharjo MAGS menjadi ahli yang menerangkan mengenai kebakaran hutan dan lahan, sedangkan Dr. Insinyur Gunawan Jaya Kirana MSc memberikan keterangan mengenai kerusakan tanah akibat kebakaran lahan. Selanjutnya, ketika pengambilan sampel tanah dalam tahap penyidikan perkara tersebut, kedua ahli tersebut menggunakan peralon dan menggunakan sampel yang terbuat dari aluminium khusus. Dan Profesor Dr. Insinyur Bambang Wirosaharjo MAGS dalam persidangan telah menerangkan secara saintifik tidak ada perbedaan kualitas sampel baik yang diambil dengan peralon maupun sampel yang diambil dengan ring aluminium. Bahwa proses penanganan perkara tersebut baik di tingkat administratif maupun di tingkat juridis, keahlian kedua ahli tersebut dipergunakan sebagai dasar pertimbangan memutus terpidana C. Gobi bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup sesuai didakwakan, sehingga sangat tidak beralasan untuk meragukan keahlian Profesor Dr. Insinyur Bambang Wirosaharjo MAGS. Di mana ahli tercas Dr. Gunawan Jaya Kirana yang sebenarnya ahli tanah kemudian itu menyinggung tentang rumus Taylor and Ferguson yang bukan merupakan kompetensinya dan berusaha untuk menyalahkan rumus tersebut, sehingga sangat tidak beralasan penasihat hukum terdakwa juga meragukan keahlian Profesor Dr. Insinyur Bambang Wirosaharjo MAGS dalam menentukan pencemaran lingkungan yang jadi sebagai akibat kebakaran lahan di area yang menjadi kewajiban PT AD untuk melakukan pengelolaan lingkungannya. Bahwa selanjutnya terkait dengan keraguan penasihat hukum mengenai keahlian dan hasil analisa yang dilakukan oleh ahli Dr. Insinyur Basuki Wasis MSc yang telah mencantumkan dalam salah satu tabel lampiran surat keterangan ahlinya penyebutan PT Kalista Alam yang seharusnya PT AD Plantation dan Industri, sehingga menurut penasihat hukum terdakwa hal ini merupakan copy paste atas hasil analisa perkara lain. Bahwa pendapat penasihat hukum mengenai kekeliruan pengetikan ini telah diakui dan juga telah diperbaiki di depan persidangan oleh ahli sendiri. Namun mengenai substansi hasil analisa ditegaskan kembali oleh ahli bukan merupakan hasil analisa perkara lain. Terhadap hasil analisa tersebut merupakan hasil pengujian sampel atas nama PT AD yang telah ditunjukkan dan dijelaskan kembali oleh ahli di depan persidangan. Hendaknya majelis hakim dalam menilai kekeliruan pengetikan yang diperbaiki ahli di depan persidangan tersebut dapat ditolerir dan disikapi dengan luas melalui pendekatan critical error. Karena kelalaian yang demikian tidaklah membingungkan dan penjelasan ahli yang telah disumpah di persidangan serta tidak pula mengurangi dan mempersulit terdakwa dalam pembelaannya. Setelah membaca dan menelaah nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dari halaman 17 sampai dengan halaman 55 yang secara panjang lebar mengulas terjadi kebakaran yang bermula pada tanggal 17 Juni 2013 dan 18 Juni 2013 di daerah aliran Sungai Ciat. Dalam penguraian analisanya tersebut, penasihat hukum terdakwa
bahwa pendapat dan analisa penasihat hukum terdakwa tersebut telah mengabulkan dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa di persidangan penuntut umum telah melanjutkan dan memperlihatkan dokumen AMDAL PTAD tahun 2006. AMDAL PTAD ini merupakan revisi AMDAL sebelumnya disebabkan adanya penambahan areal seluas 540 hektar yang merupakan area KKPA Desa Padang Kecil. Pengajuan revisi AMDAL tersebut murni prakarsa dari PTAD sendiri dengan melakukan kajian analisa dampak lingkungannya seperti pemantauan dampak meningkatnya potensi kebakaran lahan dan kabut asap, dan menentukan sendiri batas-batas yang menjadi tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya termasuk area perkebunan KKPA Desa Padang Kecil berikut daerah aliran sungai yang terdapat di dalamnya. Namun dari laporan progres report KKPA Desa Padang Kecil dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 yang diterima terdakwa dari Sutrisno menunjukkan tidak adanya distribusi petugas patroli atau fire patrol guard. Terdakwa selaku pimpinan struktur KKPA tidak ada menegur dan tidak ada memperingatkan Sutrisno atas ketiadaan petugas fire patrol guard sebagai laporan progres report yang diterima terdakwa dari Sutrisno, atau sejatinya terdakwa selaku pimpinan sebelumnya kompleks harusnya berinisiatif menempatkan petugas fire patrol guard di kebun KKPA Desa Padang yang telah diidentifikasi sebagai daerah rawan kebakaran tersebut. Yang kelima, tanggapan mengenai analisa yuridis. Tanggapan mengenai unsur setiap orang. Tanggapan kami mengenai aturan dari penasihat hukum terdakwa mengenai unsur setiap orang kami nyatakan tetap pada tuntutan. Namun kami akan melengkapi dan meluruskan fakta-fakta yang coba dibangun oleh penasihat hukum terdakwa dengan menyebutkan Sutrisno yang menjabat selaku asisten KKPA Padang Kecil sebagai pemimpin kegiatan, bahwa dengan adanya fakta Sutrisno dalam menjalankan tugasnya selaku asisten tetap melakukan sebuah kegiatan yang berlangsung di KKPA Padang Kecil dalam bentuk progres report setiap bulannya kepada terdakwa selaku pimpinan kemudian kompleks, dan adanya fakta bahwa AMDAL PTAD mencakup area kurang lebih 2.000 hektar termasuk kebun inti di dalam KKPA, sehingga sebagai asisten Sutrisno tidak dapat melakukan sendiri kebijakan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan AMDAL tersebut. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kami tim Jaksa Penuntut Umum memohon agar ketua dan majelis hakim pengadilan negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusannya sebagai berikut: 1. Menerima tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menolak dan mengesampingkan seluruh isi nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. 3. Menghukum terdakwa dari Suparel KR Singam sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada sidang hari Selasa tanggal 8 Juli 2014. Demikian replik penuntut umum ini dalam perkara atas nama terdakwa dari Suparel KR Singam kami bacakan dan kami serahkan pada sidang hari ini Selasa 12 Agustus 2014. Selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada